Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barr al-jawad alladhi na'amahu 'anil ahsa'i bil i'dad al-manni bil lutfi al-hadi ila sabil rasyad al-muwaffiq lit-tafaqquh fi ad-din min ikhtiyarihim al-'abad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi subuh yang mulia ini, mari sama-sama selalu kita untuk terus bertakwa kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya untuk kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kekasih tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, khususan untuk guru kita bersama yaitu Buya Zulhidri. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan tubuh beliau dan diberikan oleh Allah rahmat serta syafaat baginda Rasulullah SAW. Juga kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah juga, insyaallah kita bersama di subuh ini, dan kita minta kepada Allah esok kita juga bersama dalam surga Jannatul Na'im. Jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah menghendaki kita bertemu di majelis yang mulia ini, dan saya bertemu dengan Buya Zulhidri walau saya tak pernah mengambil ilmu. Hari ini saya sudah dapat ilmu, satu buah ilmu, yaitu tentang uang, duit. Jadi alhamdulillah, walau demikian kami dulu di pesantren tetap diajarkan oleh guru-guru sepatah, dua patah, ketiga patah kata nasihat yang diberikan, maka itu sudah termasuk guru. Maka hari ini saya niatkan saya sebagai murid Buya dan saya berguru kepada beliau. InsyaAllah saya mohon izin ambil ilmunya sedikit Buya. Bedanya beliau dengan saya tak ada dokter, beliau dokter. Saya bukan LC, beliau LC. Saya bukan MA, beliau MA. Mudah-mudahan beliau terus disaatkan Allah menjadi ulama besar di Riau, dan mudah-mudahan beliau terus dalam berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmatillah Allah, lihatlah baik-baik, hari ini kita hidup bersama dalam majelis ini, dalam pertemuan yang Allah temukan. Itu adalah sebab karena kita cinta kepada alim ulama. Tak mungkinlah ayah-ayah, ibu-ibu duduk di sini kalau bukan karena cinta. Lihatlah baik-baik bagaimana keakraban kami berdua, walau tak pernah bertemu, tapi sekali bertemu akrab. Maka demikianlah dulu Rasulullah dan para sahabat Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang lainnya terhadap sahabat Nabi yang lainnya. Ini semua dihiasi dengan adab dan akhlakul karimah. Jamaah dirahmatillah Allah. Pernah dulu di suatu hari Zaid bin Thabit menaiki unta. Riwayat ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Saat menaiki unta, ada salah seorang murid beliau, Ibnu Abbas, lari datang ke gurunya. Lalu beliau ambillah pendana unta dan meminta izin, guru yang saya bawa, kemana guru pergi saya bawa talinya. Jadi kata Zaid bin Thabit, jangan, biar saya jalan sendiri. Jangan guru. Diambillah tangan Zaid bin Thabit, diciumlah oleh Ibnu Abbas. Maka ditariklah oleh Zaid bin Thabit, kenapa kau mencium tanganku? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami al-ulama. Inilah kami diajarkan oleh Rasulullah dulu untuk menghormati ulama. Maka turunlah Zaid bin Thabit dari untanya, dia ambillah tangan muridnya, dicium kembali, ditolak tangan, ditarik tangan oleh Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas bertanya, kenapa guru mencium tanganku? Maka beliau menjawab, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah kami diajarkan dulu oleh Rasulullah untuk menghormati para keturunan saudara-saudara baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hidup dengan akhlak itu enak, walau sedikit ilmu. Kalau kita hidup dengan orang tak berakhlak, ilmu banyak. Ya seperti kami di Aceh itu ya orang-orang Wahabi ya. Wahabi itu kan banyak ilmu, adab tak ada ya. Akhlak tak ada. Ilmu tak ada. Ilmu. Jadi artinya hidup dengan akhlak, hidup dengan adab itu enak sekali. Dan begitulah Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liukarrima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi tak sebut menyempurnakan ilmu? Karena orang-orang kafir Quraisy sudah banyak ilmu, ahli syair, ahli dalam bidang puisi, ahli ekonomi dan seterusnya, tapi tak ada akhlak. Alhamdulillah. Ya, saya bahagia sekali bertemu dengan Buya, dengan jamaah-jamaah Buya di sini. Saya mohon maaf saya duduk di atas, sedangkan ayah duduk di bawah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, enak sekali hidup seperti ini. Mudah-mudahan ya Allah kami semua juga akan bertemu seperti ini dalam surga Jannatul Na'im. Jamaah dirahmati Allah, mungkin di sini saya tak beri mawadah hasanah karena saya bukan ulama, ya. Bukan abu, bukan tengku, bukan orang yang berilmu. Tapi mungkin di sini saya ingin memberi pengalaman sedikit. Saya tak banyak dapat ilmu dari ayah saya, tapi ada banyak pengalaman yang saya lihat langsung dengan ilmu yang beliau praktekkan. Dulu itu saya pernah, padahal ada satu hal yang saya anggap remeh, tapi bagi beliau itu tidak remeh. Saya sering baca buku, saya lipat ujung buku itu sebagai tanda. Apa saja buku, entah kitab, entah apa-apa, saya setelah baca, karena saya ingin lanjutkan baca, saya lipat di ujungnya. Kata almarhum ayah saya, kalau kamu melipat begitu cara baca, itu tanda kamu tak punya adab terhadap ilmu. Saya rasa itu, ya apa artinya, itu kan sepele, cuma lipat-lipat saja. Tapi beliau sangat menjaga adab ilmu. Maka sampai hari ini saya tak pernah melipat-lipat lagi buku. Jadi saya beli tanda khusus, saya taruh. Jadi saya teringat dulu itu ada salah seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani. Beliau digelari dengan Ashabus Sir, artinya Ashabus Sirri. Beliau itu kalau mengaji dengan Nabi, kalau Nabi bilang A, beliau tanya yang B. Nah, itu Huzaifah. Jadi dan beliau selalu tanya rahasia Nabi. Kalau Nabi sebut yang A itu rahasianya apa? Nabi sebut yang B itu rahasianya apa? Nah, saya begitulah saya mengaji sama almarhum Abu Yai. Semua kitab sudah mengaji tapi tak tamat-tamat ya. Lagi mengaji datang tamu, lagi mengaji datang tamu. Jadi banyak sekali saya diajarkan oleh Abu Yai tentang akhlakul karimah, cara makan yang bagus, cara makan yang baik. Lalu beliau menegur saya, kalau pergi ke bandara pakai celana, itu jangan dikeluarkan bajunya, dimasukkan, dirapikan, steady. Steady itu kan harus apa namanya itu, rapi ya. Jadi pernah sekali saya tanya, pulang dari kuliah itu, saya kuliah di Usuluddin bidang tafsir Quran. Pulang di situ rambut saya panjang. Ini masih panjang lah rambutnya, belum potong lagi. Saya pulang ditanya oleh almarhum Abu Ya, kenapa nggak mau potong rambut? Saya bilang, ya, Abu Ya kan Nabi kan panjang rambut juga. Saya bilang gitu. Kata Abu Ya, ya Nabi panjang rambut tapi rapi, kamu panjang tak rapi gitu. Maka saya pergi, saya potong rambut. Jadi mohon maaf, ini panjang sekali rambut, nggak sempat potong, bukan nggak potong. Jadi banyak saya dapat ilmu seperti itu. Dan saya rasa mungkin begitulah dulu sahabat-sahabat mengaji sama Nabi. Beliau mengaji dengan Rasulullah itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dihitung. Maka dalam kitab Al-Bajuri ada salah seorang ulama, Imam Al-Bajuri jilid 1, itu ada riwayat sahabat itu bahkan menghitung jenggot Nabi berapa helai. Coba bayangkan itu. Kalau kita misalnya ayah-ayah mengaji sama Buya Dul Hendri,
Nggak bisa hitung jenggot. Nggak bisa. Beliau sahabat itu dihitung jenggotnya. Dihitung jenggot Rasulullah. Dan istri beliau Aisyah itu juga. Saat beliau pulang, tidurlah di atas kasur bersama Aisyah, itu jenggot. Begitulah sahabat dulu, sangat teliti dan sangat beliau semua mengambil ilmu akhlak kepada Rasulullah. Nah, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya hormati, tak ada ilmu yang paling mulia kecuali kita mengambil ilmu akhlak terlebih dahulu. Nah, jadi tadi ada disebutkan oleh buya kita bahwa almarhum Abuya Mudawali itu menikah dengan Umi Siti Rabi'ah. Ada anak namanya Abuya Mawardi. Dan sebelumnya beliau menikah dengan Umi Padang Hajjah Rasimah. Lahirlah Abuya Muhyiddin dan lahirlah saya. Jadi artinya hubungan sesungguhnya antara Aceh dengan kita Sumatera ini sudah sejak dulu sudah ada sebenarnya. Jadi saya ingin bilang kita itu sejak dulu sudah sangat dekat persaudaraan kita. Jadi tidak artinya baru kali ini baru kita bersaudara, tidak. Dari dulu sudah kita bersaudara. Saya ingin bilang ada satu manuskrip yang saya temukan itu umurnya sudah 300 tahun yang dibuat oleh Syekh Nuruddin Aranini dari India. Beliau menjadi ulama besar yang diangkat oleh Ratu Syaifuddin, anak daripada Sultan Iskandar Muda. Dalam buku itu beliau menulis, saya ingin bilang di bawah, dulu kita dengan Aceh itu sudah sangat bersaudara. Manuskrip ini sudah sangat tua, yang aslinya tak di sini. Saya dapat dari Malaka, Malaysia, dikirim oleh jamaah kita. Bahwa Sultan Ali Muawiyah Shah itu raja pertama kerajaan Aceh Darussalam. Beliau punya anak, 2 orang anak. Ini saya baca dalam manuskrip. Yang pertama Sultan Salahuddin, yang kedua Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar itu punya 5 orang anak. Salah satu anak beliau bernama Abdullah. Ya, Abdullah inilah yang nanti punya anak Sultan Mansur Shah, menikah dengan salah seorang perempuan. Waktu itu lahirlah nanti seorang anak Abdul Jalil Shah dari Iskandar Muda. Iskandar Muda adalah anak dari Mansur Shah. Nah, anak dari Iskandar Muda ini beliau menikah, ada 4 orang istri. Istri yang terakhir Iskandar Muda, lahirlah seorang ulama dan juga sultan, namanya Sultan Abdul Aziz Shah, yaitu raja pertama Asahan. Itu Asahan itu di sini ya, Asahan Sumatera Utara. Jadi pertemuan kemarin kami dengan Ustaz Somad, saya tanya langsung dengan Ustaz Somad. Saya bilang, Ustaz, ini saya ada baca manuskrip, ada salah seorang anak daripada Sultan Aceh, yaitu Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar. Beliau punya anak 5, Abdullah satu lagi saya lupa namanya itu. Tapi dia ketika datang ke Haru, dia diangkat menjadi raja. Saya tanya Ustaz Somad, Haru itu di mana Ustaz? Beliau bilang di perbatasan Duri. Saya tanya lagi, di mana perbatasan Duri? Wallahu alam, tak tahu. Jadi perbatasan Duri itu ada dulu menjadi raja, anak daripada anak daripada Sultan Ali bin Riyad Shah Al-Qahar. Jadi ketika kita melihat garis keturunan ini, sesungguhnya dulu antara kita dengan Aceh itu sudah sangat dekat persaudaraan. Maka inilah yang Nabi inginkan dari umat beliau. Terus kita bersatu dalam agama Allah, terus kita bersatu dalam sunnahnya dan membela para alim ulama. Apalagi hari ini ulama sudah banyak sekali diangkat oleh Allah. Saya menghitung dari tahun 2019 yang saat Covid terjadi sampai 2021. Ada hampir di ulama Aceh saja, di Aceh itu sudah
50 orang wafat. Dan seluruh Indonesia ada saya baca, saya tulis dan saya simpan data itu, ada sekitar 200 lebih ulama sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin kalau kita tak faham tentang sinyal Allah ini, maka itu perlu ditanya dalam diri sendiri, iman kita itu masih lengkap atau tidak? Kenapa? Karena Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tak akan terjadi kiamat sampai ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tak faham, tanya sama Nabi. Maksud Nabi bagaimana? Apa diangkat oleh Allah? Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Nabi menjawab dalam Sahih Bukhari, biqabdil ulama akan mulai pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sudah hampir 200 orang para habaib, para syekh, guru-guru kita, buya-buya kita berangkat menuju kepada Allah. Ini sinyal terbesar bagi kita semua bahwa memang kiamat tak akan lama lagi. Nah, oleh karenanya ada orang bertanya, "Engkau itu sebenarnya tanda kiamat tak lama lagi itu apa?" Saya bilang ya, tak lama lagi akan datang Imam Al-Mahdi. Kami ada mengaji kitab Kashful Ghaibiyah. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah itu bab Alamatul Mahdi itu, bab tanda datang Imam Mahdi. Saya tertarik dalam kitab itu ada tertulis bahwa sebelum Imam Mahdi turun itu akan terjadi 3 tahun kemarau berturut-turut. 3 tahun kemarau berturut-turut dalam kitab tersebut. Dan ketika orang bertanya apakah Imam Mahdi sudah lahir, saya jawab sudah. Tinggal tunggu saja. Dan siapakah dia? Bahkan Imam Mahdi tak tahu dia sebenarnya Imam Mahdi. Dia tidak tahu dia. Jadi begini, saya sedang duduk dulu dengan teman. Saya tak sengaja saya bukalah postingan berita. Maka terlihatlah satu berita dari Badan Antariksa Amerika Serikat. Jadi di situ ditulis bahwa kemarau itu cincin matahari itu kan bahaya, itu bisa merusak radiasi. Makanya kalau ada matahari ada cincinnya di sekelilingnya itu lebih bagus jangan taruh handphone di kantong. Itu radiasi sedang kuat. Maka Nabi sunnah menyuruh kita qailulah ya. Qailulah itu tidur jam setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Kami di daerah itu kalau udah jam 11 itu tidur semua santri, tidur sunnah, qailulah namanya. Karena disitulah posisi tanduk syaitan. Maksudnya adalah penyakit itu mudah turun. Maka ditulislah oleh Badan Amerika Serikat NASA kemarau itu terjadi tahun 2026. Yang hal seperti ini tak wajib kita imani. Yang wajib kita imani adalah akan turun Imam Mahdi. Saya ingin katakan, maksud saya sampaikan ini adalah ayo kita kembali lagi lah ke majelis ilmu. Ayo kita kembali lagi ngaji sama buya kita, ngaji sama para alim ulama. Tak ada tempat yang lain kecuali kita hidup di dunia ini baik dan akhirat baik, kecuali duduk dengan para alim ulama. Innal ulama'a masabih fil ard. Para alim ulama itu kata Rasulullah lampu-lampu di dunia. Tentu hidup perlu lampu. Kalau hidup tak ada lampu, ya tertabraklah kita. Ya kan begitu. Lampu dunia adalah al-ulama. Nabi berpesan untuk kita, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Kami ini para nabi tak mewarisi uang, kami tak ada uang. Nabi Sulaiman walaupun kaya, tak ada dalam riwayat kekayaan beliau itu diwariskan kepada anak dan cucunya. Ya, mungkin nanti Buya tahu, ini ilmu saya belum pernah dapat, nanti mungkin Buya tahu ya. Adakah anak atau cucu beliau yang mewarisi harta Nabi Sulaiman walaupun kaya? Tak ada. Setahu saya. Kata Nabi, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tak ada duit untuk mewarisi, semuanya untuk kalian wahai umat. Innama urithu ilma, yang diwariskan oleh Nabi itu ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihaddi wafir. Siapa yang mau mengambil ilmu itu sungguh dia akan selamat. Di mana ilmu itu? Nabi menjawab al-ulama, pada alim ulama.
Jadi kita sekarang hidup di zaman akhir yang tentu fitnah Dajjal sudah banyak muncul di depan mata kita. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, juga dikatakan dalam Sahih Muslim, tanda kiamat itu salah satunya tadharal fitan. Kalian akan nampak nanti di depan mata itu fitnah secara nyata. Kalau kita ini ya bahasanya handphone. Dari handphone itulah fitnah itu muncul secara nyata. Kita mau lihat perkahlian keluarga. Tahu 2 tahun yang lalu ada di HP. Tinggal buka aja Google. Sekarang Lesti sama Kejora. Itu kan bisa juga kita lihat. Semua ada dalam HP. Maka ini kata Nabi, tadharal fitan, akan muncul fitnah secara terang-terangan di depan mata kalian sendiri. Kemudian wa yashrabul khamar, kalian akan nampak nanti orang mau minum khamar secara jelas. Wa itsbatul juhal, kalian akan melihat orang-orang bodoh nanti yang menjadi ulama. Itu dia. Maka saya teringat kata Rasulullah, sekarang itu kan sedang fenomena hafid. Ya, dia pada Aceh itu banyak sekali buka hafid Quran. Apa enggak baik? Baik. Orang hafal Quran baik, tak masalah. Cuman saya teringat hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Beliau bersabda, la yaqra'unna al-Qur'an nasun min ummati yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Kata Nabi, nanti akan muncul para pembaca Quran di akhir zaman itu. Orang yang hafal Quran. Nasun min ummati, mereka itu umatku. Yamruquna min al-Islam, mereka itu tauhidnya sudah keluar dari Islam. Sama seperti anak panah yang keluar dari musuhnya. Ini ada masalahnya. Ternyata tidak semua orang hafal Quran dalam surga. Karena Sunan Khurboni yang menghancurkan Aceh hafal Quran. Sunan Khurboni, beliau pura-pura masuk Islam, menyamar diri menjadi Abdul Ghaffar, ngaji di Makkah. Hafal Quran, ngaji di Makkah, ngaji di Madinah, hafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi menghancurkan Aceh dari dalam. Nah ini harus diwaspadai. Apanya diwaspadai? Al-Quran? Enggak. Al-Quran itu petunjuk. Orang yang hafal Quran itu yang harus dilihat. Nah, jadi saya ingin katakan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, apa-apa yang saya hormati, tak ada hidup yang mulia, tak ada hidup yang sukses, tak ada hidup yang baik serta mati kita nanti kecuali kita duduk mengaji dalam majelis bersama para alim ulama. Ingat kata Nabi, tanda ulama itu berangkat menuju kepada Allah, itu adalah merupakan tanda di mana kiamat tak akan lama lagi. Maka ayo kita jaga guru kita, Buya Zulhendri, mudah-mudahan beliau selalu dalam agama Allah. Kita selalu mengaji dengan beliau, mengambil ilmu dengan beliau. Mudah-mudahan kita insya Allah diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah dirahmati Allah, terakhir saya ingin sampaikan manfaat orang menuntut ilmu itu banyak sekali. Jadi ada satu kitab Ikhtisar Ihya Ulumuddin, di situ jelaskan orang menuntut ilmu itu dikasih 5 pahala. Pahala pergi, pahala dengar guru mengajar, pahala membawa kitab. Nah, kalau tadi Buya bawa kitab, kita tak ada kitab, tak apalah. Nah, dapat itu pun tak apa, nanti sudah dapat 2, pergi mendengar. Pahala bertanya, kemudian pahala pulang. Maka Imam Nawawi Al-Bintani berkata, siapa yang pergi ngaji dan pulang lalu mati tengah jalan, fahuwa fi sabilillah, dia syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah ragu, ayah-ayah punya adik-adik, punya anak, suruh pergi ngaji. Ya. Nah, mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan kepada jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf mungkin ada kabar atau bahkan saya yang salah. Mudah-mudahan esok kita bertemu lagi dalam silaturahmi seperti ini, dalam majelis yang mulia seperti ini, dan bersama dengan guru kita bersama Buya Zulhendri.